Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha anna ilaha Allah ilaha. Kita ulang ya. Oke. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Gak mungkin orang yang pakai akal gak menerima Quran sebagai firman Allah kalau kita belajar sains. Nah, gitu aja. Dan gak mungkin Nabi Muhammad SAW sendiri yang ngarang 1400 tahun lalu lagi. Nah, karena apa ya? Pada waktu itu tuh orang belum nyampe gitu sainsnya, ilmu pengetahuan belum nyampe. Ilmu pengetahuan baru berkembang tahun berapa sih? Baru abad-abad pertengahan kan? Gitu. Ada di Quran surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seseorang untuk menjadi orang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang itu dadanya lapang untuk belajar Islam. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang itu untuk tersesat, menjadi kafir, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dadanya orang itu sesak dan sempit seperti mendaki langit. Lalu pikir deh. Sejak kapan orang tahu kalau mendaki langit itu dadanya akan sesak dan sempit? Oh, di Al-Quran ditulis gitu. Ditulis. Sejak kapan orang tahu? Iya. Ya kan? Lo kan naik gunung. Oksigen menipis. Lo susah. Detak jantung makin cepat. Lo ngos-ngosan kan? Ya, kalau kita terlalu ngebut. Enggak, anggap aja lo udah sampai di atas. Ya pasti lah. Udah diem, udah istirahat. Pasti deg. Bukan sekedar lo bernapasnya kan beda sama lo kalau di dataran rendah. Karena apa? Oksigen makin tinggi, makin tipis kan? Makin tipis, benar. Siapa orang pertama yang tahu makin ke atas oksigen makin tipis? Ilmuwan namanya Pascal. Tahun 1648. Iya. Padahal di zaman itu kan nggak ada gunung yang tinggi. Nggak ada istilahnya hadis Nabi naik gunung tinggi. Iya, nggak ada kan? Setinggi-tingginya gunung apa sih kalau di Arab Saudi? Gue pernah ke sono ngeliat tuh cuma gunung-gunung batu semua. Tingginya paling cuma ratusan meter. Iya. Nah sekarang dari mana Nabi Muhammad SAW tahu kalau orang mendaki langit dadanya akan sesak dan sempit? Kalau bukan wahyu. Kalau bukan wahyu, gitu. Iya. Yang kayak gitu kan, gimana lu bisa tolak sih? Ya gitu. logiknya ya, iya. Gimana lu bisa tolak kalau lu tahu sains gitu? Iya. Padahal 1648 seorang ilmuwan Pascal baru ngomong, kalau makin tinggi, oksigen makin tipis. Iya. Kalau makin tipis, orang akan sulit bernapas. Orang Nepal lah bisa hidup di ketinggian berapa? Anggaplah 15.000 kaki lah misalnya. 6.000-an, 8.000-an aku paling. Meter? Ya kalau kaki kan berarti kali 3. Oh ya kaki kali 3. Nah 15.000 lah. Misalnya atau mungkin berapa lah? Enggak lah, nggak sampai 20.000 lah. 20.000 orang udah susah bernapas. Ya kan? Tapi mereka hidup di ketinggian 4.000 meter atau 5.000 meter lebih kurang. Sekarang Everest berapa sih? 8.800 meter 8.800 kan? Iya. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu gitu kalau makin tinggi orang makin sesak dan sempit? Seperti mendaki langit coba. Dan ada 1.000 ayat. Gua tadi belum ngomong. Ada 1.000 ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains dan sudah terbukti benar kira-kira 80%-nya pada zaman sekarang. Dibuktikan secara saintis. Secara sains, 80%. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Karena belum dilakukan. Karena ilmu pengetahuannya belum sampai. Contohnya apa? Isra Mi'raj. Belum sampai. Iya. Sekarang orang baru tahu kecepatan cahaya itu kurang lebih 300.000 km per detik. Ya kan? Mungkin itu salah satu bagian yang bisa menjelaskan bagaimana Isra Mi'raj itu. Gitu. Orang sekarang baru percobaan bikin kereta api pakai lorong, tapi lorongnya isi magnet semua. Jadi kereta ini jalannya udah kayak kecepatan apa, atau nyampe. Baru sampai situ. Paling tinggi apa sih sekarang ilmu pengetahuan orang? Paling baru apa sih, kuantum mekanik lah. Itu. Yang 20% belum terbukti benar, tapi juga belum terbukti salah. Insya Allah terbukti benar berdasarkan ilmu probabilitas. Bisa 10 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, bisa 1000 tahun lagi.
Semakin berkembangnya zaman. Iya. Nah, kalau kita sekarang hidup di zaman sains, terus ada kitab yang sesuai dengan sains, kok kita nggak mau ikutin gitu maksudnya? Iya sih. Gitu. Logikanya. Sendi manusia berapa? Nggak tahu aku. 360. Google aja. Oh iya. Itu sudah disebutkan dalam hadis. Oh gitu. Coba. Emangnya zaman itu kedokteran udah sejak makanya emangnya Nabi Muhammad SAW memang ortodis apa ortopedis apa? Iya. Bukan. Iya, 360 sendi. Betul kan? Join, iya. Cari hadis sendi manusia gitu. Oh iya, manusia keturunan Adam diciptakan dengan 360 sendi. Nah, dari mana Nabi Atau Muhammad ruas SAW tulang. Hadis tentang ya. Coba sih gimana? Tahu dari mana sih? Sholat duha sebagai pengganti, dianggap sebagai pengganti sedekah 360 sendi karena memiliki keutamaan yang besar. Itu maksudnya apa, Bro? Sholat duha. Sholat duha tuh yang sholat dari pagi, kira-kira 7:30 lah, sampai sebelum zuhur. Oh, iya. Itu sholat sunnah ya? Oh, itu sunnah. Nggak wajib. Iya, nggak wajib. Iya. Tapi kegunaannya banyak banget. Apa itu? Maksudnya pahala. Membuka pintu rezeki dari arah yang kamu tidak sangka-sangka misalnya gitu. Tapi itu kan bacaan suratnya beda-beda kan? Atau terserah? Setiap sholat, rakaat pertama dan rakaat kedua yang wajib baca Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah baru baca surat Quran yang lain. Itu yang pendek-pendek ya? nggak Itu apa-apa, terserah. terserah. Itu pribadi masing-masing. Iya, sesuai hafalan kita. Iya. Nanti ada lagi sholat, ini sholat sunnahnya nih ya. Sholat duha ada sholat tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid ada sholat, nah itu namanya adab gitu. Adab ya. Ada lagi yang namanya sholat duha, terus tadi apa? Qobliyah dan ba'diyah, yang mendahului dan menyudahi sholat wajib. Tapi itu nantilah, nantilah. Terus ada tahajud. Nanti ada tahajud, ada qiyamul lail, ada sholat taubat, ada sholat istiqoroh, macam-macam. Iya, banyak sih. Banyak. Yang lu perlu tahu cuma sholat fardu dulu sekarang, sholat wajib. 5 waktu ya. Udah. Itu sih cukup. Kalau sih. dengan orang seperti Pramono belajar Islam, saya yakin mah cepet. Cepat ya. Cuma aku nggak tahu, sering bertambah umur daya ingat kayak berkurang gitu. Makanya jangan lama-lama masuk Islamnya. Kenapa bedanya cepat ya? Makanya jangan lama-lama masuk Islamnya. Kayak gampang pelupa gitu kok. Iya, enggak lo mungkin kebanyakan ini. Karena kurang baca kali ya. Pengaruh ya? Pengaruh juga. Iya kan? Iya. Kurang baca buku. Ya sekarang kan zamannya gadget. Kurang baca buku, kurang tidur bisa. Oh ya, kurang tidur. Ya karena kerjaan. Ya Mel ya? Kurang tidur bisa mengurangi daya ingat ya Mel? Kurang tidur. Kurangnya apa? Kurang tidur bisa mengurangi daya ingat ya? Ya, itu terbukti sih secara kedokteran. Emang? Otaknya jadi itu ya. Hah? Lu doang enggak? Kalau gua kan bukan kurang tidur Mel, gua kan ganti jam tidur kalau gua. Ya semua yang diberikan Allah SWT ya kita cuma patut syukurin, udah gitu aja. Iya sih. Contoh kayak Ustadz Edi Hidayat, ingetannya bisa kayak begitu. Iya. Itu adalah atas izin Allah. Sama kayak Dokter Zakir Naik. Iya. Iya. Ya itu kalau bukan dari Allah, dari siapa? Iya. Nggak usah orang yang dikasih intelijen seperti itu ya. Kita bisa menggerakkan badan, kita bisa menggerakkan mata, bisa berbicara. Itu semuanya dari mana sih kalau bukan atas izin Allah gitu. Daun yang kering, ya, yang jatuh dari pohon, itu kalau nggak izin Allah aja nggak bakal jatuh gitu. Iya. Tuh. Islam. Ya semua atas izin. Lu sampai sini nih atas izin Allah. Dan usaha. Iya, ya usaha lu dan izin Allah. Kalau nggak ada izin Allah nggak sampai sini. Walaupun udah usaha tapi nggak diizinin, iya. nggak nyampe. Contoh ada sesuatu terjadi. Orang yang mau masuk Islam juga dengan izin Allah. Oh gitu. Iya. Iya. Jangan bilang gue yang Islamin lu, nggak ada cerita begitu. Perantaranya. Hidayah itu milik Allah. Oh. Iya. Mutlak loh itu. Mutlak ya? Mutlak. Gua nggak berani bilang gua mengislamkan siapapun, nggak berani. Paling cuman perantara. Iya, perantara. Iya. Cukup sih kok. Cukup pas-pasin. Apalagi? Jangan nanti udah pulang baru, oh iya gue lupa nanya ini gitu. Tapi nanti belajar step by step.
Nanti kita bantu pasti. Iya, iya. Masalah orang tua pelan-pelan, dan yang tahu triknya cuma lu doang. Iya, iya. Karena yang tahu sifatnya nyokap cuma lu doang. Kadang kayak mikirnya itulah. Kadang kayak pasti nih nanti ada cibiran dari saudara yang menyakiti hati orang tua. Itu yang aku hindarin kok. Nanti lu harus banyak belajar juga bahwa di Cina juga banyak orang Islam. Iya, Cina bagian utara. Iya. Tahu. Iya, itu lu harus belajar. Iya. Jadi kalau sampai ke kuping lu bisa respon dengan itu. Iya, iya. Kenapa lu mencibir orang Cina di Indonesia masuk Islam, sedangkan Islam itu sendiri berasal dari Cina aslinya Cina, lagi. yang salah satunya ya, Iya, salah satunya. Salah satu yang bawa Islam ke Indonesia orang-orang Cina. Iya. Gituin aja. Mm-mm. Lu bilang lagi nanti sama yang mencibir, jangan-jangan leluhur lu juga Muslim. Gituin. Iya, iya. Udah berapa Generasi, iya. Iya. Lah, gua aja baru tahu kalau kakek buyut gua ternyata Muslim. Oh ya. Iya, di Cina sono. Oh. Naik haji 6 bulan, bolak-balik. Oh. Tuh, nggak ada yang pernah Oh, tahu. nggak ada yang pernah tahu. Lu nanti bisa bilang ke saudara-saudara lu yang nyinyir gitu misalnya. Iya. Coba telusurin, jangan-jangan leluhur juga Muslim. Kalau ke akunya aku nggak ada masalah kok. Maksudnya yang menyakiti hati orang tua, hati mama. Lah iya, Ya iya. itu sih. Kalau lu sampai denger, lu sampai Iya. tahu siapa yang ngomong, ya lu Iya. belain dong nyokap lu dong. Iya. Sebenarnya kalau dari adik sih udah nggak ada masalah. Dia misalnya adik-adikku juga dia dukung aja yang abangnya kerjakan, yang penting abangnya happy gitu, seneng lah jalaninnya. Nggak bukan yang kita strict harus ini harus itu. Pokoknya lu harus bisa tunjukin setelah jadi Muslim, lu lebih baik, lebih sayang, lebih hormat ke orang tua dan keluarga lu. Udah, cukup. Cukup ya. Nanti kalau tanya, loh kok sekarang lu baik? Itu yang diajarin Islam. Iya, iya. Gitu. Mencerminkan ya. Akhlaknya Islam ya begini. Lu nggak ngomong keras lagi, lu nggak ngomong kotor lagi, lu nggak ngomong kurang ajar lagi. Iya, iya. Gitu. Lebih lemah lembut. Cukup sih kok. Oke. Jadi nanti berubah dikit-dikit, minum jangan pakai tangan kiri. Oh gitu. Ya, iya dong. Oh salah ya. Makan pakai tangan kanan, Oh, minum ini pakai ya, tangan makan kanan. tangan kanan. Ya. Minum juga pakai tangan kanan. Oh gitu. Jadi putar bola itu putarnya begini. Biasa. Harus biasain. Di Islam banyak aturan, memang kelihatan banyak aturan, tapi untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan siapa-siapa. Iya, iya. Jangan pikir, sholatnya 5 kali lagi. Waduh, Ya yang dulu udah begitu dulu ya? yang dulu seminggu sekali. Iya. Iya kan orang-orang pada Nah, ngomong tapi kalau dipelajarin, ternyata sholat itu baik buat kita, kesehatan. bukan buat baik orang lain. Puasa, aduh, sebulan lagi nih. Nih. Tapi kalau dipelajarin, ternyata puasa tuh baik buat kita juga. Iya, iya. Lu sakit perut tertentu nih, lu ke dokter, lu bayar mahal. Dokter itu suruh lu puasa, lu mau ikutin nggak? Hah? Nggak mau. Gimana? Lu sakit tertentu, lu ke dokter, lu bayar kan? Dokternya bilang, lu kalau mau cepat sembuh, lu puasa ya, gitu. Ya ikutin sarannya. Ikutin nggak? Ikutin. Lu bayar padahal. Bayar. Iya. Ini di Islam ada ajaran puasa. Iya, iya. Nah, kita tinggal cari tahu gunanya puasa apa buat Fungsinya kita. apa? Gitu. Benefitnya apa? Orang yang malas ngejalanin syariat Islam biasanya orang yang nggak mau tahu hikmah di belakang perintah itu, gitu. Atau nggak mendalamin kok? Iya, nggak mendalami, nggak cari tahu hikmah di belakang perintah itu, gitu. Oh. Makanya kan kita bisa mikir, kok yang hanya mampu jika naik haji doang, gitu. Oh. Ya kan? Iya, ya. Nah, kenapa? Kenapa? Ya artinya kalau yang sholat, zakat, puasa wajib. Wajib. Tapi kenapa yang mampu cuman haji doang, gitu? Ya artinya kan berarti kan itu hanya apa? Sebuah perjalanan untuk kita lebih mengingat Allah SWT dengan cara haji. Kita mengingat sejarah nabi-nabi, kita jadi tahu tempat mana yang dulu dikunjungi dan segala macam. Itu ziarah gitu. Ziarah ya. Ya katanya kalau daftar sekarang 20 tahun lagi. Iya. Karena kuotanya sangat itu ya. Iya. Gua daftar 2018, kemarin dapat jatah 2036. Wah. Tapi katanya bisa lebih cepat kalau ada yang batal atau ada yang meninggal gitu. Ya nggak tahu lah. Tapi katanya yang batal meninggal bisa diganti ke saudaranya.
Katanya sekarang begitu, lain lagi. Iya. Ya kalau ada rezeki bisa haji yang lebih cepat. Haji plus. Haji plus. Mahal kok. Berapa ratus juta? Ya kan gue bilang kalau ada rezeki. Iya. Kan kalau mampu doang. Itu kayak diperjualbelikan lah sih yang kayak gitu-gitu. Ya. Yang nggak ngerti lah ya. Ya nggak ngerti lah. Iya. Nggak mau nuduh. Iya. Kita kalau orang Islam diajarinnya jangan suudzon. Oh ya, jangan sujang, harus husnuzon. Iya, Lu udah tahu benar. Sama aja kalau kita relate-kan dengan ilmu apa psikologi atau apa, sama aja Berprasangka dengan baik dulu. positive thinking. Iya, gitu. iya. Berarti kan sebenarnya di Islam itu relate dengan segala macam bidang ilmu. Mau astronomi relate, mau matematika relate, mau psikologi relate gitu. Gitu. Oke? Cukup kok. Cukup? Cukup. Mau masuk Islam sekarang? Boleh. Apa mau pikir-pikir dulu? Boleh. Udah mantap. Alhamdulillah. Udah mantap pokoknya. Mel, masih makan Mel? Siapin dulu Mel. Apa itu? Dokumen. Iya dong. Oh. Disiapin dong. Nanti dapat sertifikat ya kok ya? Dapat, Biar tapi aku jangan bisa- digadein ya. Nggak, biar aku bisa update KTP segala Ya, macam. memang harus. Memang harus ya? Memang harus. Justru kalau setelah dapat KTP, setelah dapat sertifikat, lu harus segera ganti Tadi udah KTP. baca kan ya? Kalau ini nanti programnya kan 3 bulan ya. Hmm. Kalau pas lagi nggak bisa gimana? Nggak apa-apa. Lu janjian aja sama gurunya. Oh gitu, mau Nanti yang menghubungi lu tuh gurunya yang akan datang ke rumah lu. ke sini. Enggak, ke rumah lu. Oh, lah, Ke tempat kos-kosan lu dah. oh nggak apa-apa. Atau terserah lu mau belajar di mana. Ketemu di luar boleh. Boleh. Oh iya udah. Nanti guru yang ngubungin. Atau ke rumah dia. Kau, oh ngapain ke rumah dia? Sekali ini. Rumah guru. Orang di mana-mana disamperin guru, nih mau nyamperin rumah guru. Ya wes kok. Apa ya? Oh iya. Pokoknya 1 minggu 2 hari gua kasih jatah, ya. Itu apa? Apa? Oh, 1 minggu gua kasih jatah. Lu tentuin sendiri hari apa, jam berapa. Setiap minggu harinya mau berubah atau jamnya berubah, lu tinggal koordinasi. janjian sama gurunya. Hari ini gua nggak bisa jam segini nih. Jam segini aja ya. Bisa. Iya. Atau hari ini gua nggak bisa di sini, mau ketemu di sini, tapi jangan jauh-jauh. Karena apa? Karena gua nyari gurunya yang deket tempat kosan lu. Orang sana juga. Iya dong, jangan jauh-jauh dong, kasihan dong. Jadi Ini siapa yang mohon menang bang? Indonesia apa ini? Cina? Nih, Oh mantap. ini kita kasih tahu gini, ya tujuan kita menayangkan video selain sebagai edukasi juga sebagai syiar Islam, Ya. syiar ya. Dakwah lah ya. Selain itu kita juga buat nyari duit, Iya. donasi, Buat biaya-biaya. ya buat ngebiayain guru yang gua kirim ke lu, gitu. Jadi kalau lu nggak mau ditayang, lu kebangetan juga lu berarti lu. Aku kalau di foto sih nggak apa-apa bang. Tapi kalau nonton Ya di begitu juga, Mel. Kalau Ya nonton, kan kita ngirim guru ke dia kan butuh duit. kalau nonton di video pasti nanti orang semua bisa nonton. Tapi kan kita pilih yang kita tampilkan adalah pembicaraan yang bermutu aja ya. bermutu. Oh, nanti Nggak di-cut-cut menjelekan kan. siapa-siapa. Kayak gini kan udah 4 jam ada kali kok. Nggak apa-apa, video gue 9 jam aja ditonton orang. Iya sih. Ini baru 4 jam. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali sekarang di depan saya ada seorang pemuda namanya Pramono. Pramono siapa? Putra. Pinjam Suriname. KTP-nya. Aduh. Nggak bawa? Oh ini dibawa. Mau nggak? Buat mastiin supaya nggak ada yang salah ketik. Gitu Ini aja. kok. Ya. Ini benar foto lu nih. Iya itu itu kuliah. Waduh, umur berapa ini? Beda ya. Ya, namanya Pramono Putra Suwiralim. Iya. Ya. Agama sebelumnya Buddha, tapi tadi dari ceritanya pernah di Kristen. Nggak lama lah ya. Bukan penganut, bukan pelaku gitu ya. Nggak baptis tapi ya dulu sempat ikut ke gereja gitu. Ya. Tadi Pramono dan saya sudah berdiskusi cukup panjang. 4 jam ya. 4 jam. Sejam gak dikasih air lagi. Mohon maaf ya. Nggak apa kok. Nah, alhamdulillah dari diskusi kita tadi akhirnya Pramono memutuskan untuk memeluk agama Islam. Iya. Betul ya? Karena sudah disiapkan, kita sekarang akan melakukan prosesi bersahadat. Ini sertifikatnya sudah disiapin, tolong diperiksa yang sudah dicetak, ada yang salah nggak? Sesuai KTP. Kalau ada yang salah masih bisa dibenerin.
Nama, nik, alamat. Udah benar? Oh, yang penting sesuai KTP aja. Iya, sesuai KTP dulu. Oke, gunanya sertifikat ini apa? Buat ganti KTP. Pengkinian data. Ini kan agamanya Buddha. Segera diusahakan untuk ganti jadi. Pas fotonya Ini kok. foto. Nanti aku tempel sendiri. Tempel sendiri di rumah. Materai nggak usah. Ngotreng, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah ya. Ya udah. Nah, udah benar? Ini berapa kali berapa ya? 3 kali 4. 3 kali 4 ya. Oke. Ini udah benar datanya? Ada yang salah nggak? Sebenarnya namaku tuh Putro Di sini? di akte lahir. Enggak, di KTP-nya. KTP si Putra. Kita ikut KTP aja. KTP. Nah, ya. Oke, Sebentar, oke. kalau ada materai sebentar ya. Iya. Ada materai ada nggak sih? Tuh, si Melisa udah pulang lagi ah. Nah, ini ada. Sugito siapa? Lem. Abang. Sugito? Sugito siapa? Ini, tuh gitu. Oh, saksi 2 Ferry. Saksi. Itu Ferry itu. Itu Ferry Skena namanya. Oh, skena. Ini ada materai nih. Ini maksudnya tanda tangan kok di sini. Iya, nanti di atas Oh, materai. oke. Setelah bersahadat ya. Ya harus ada ini ya, penting ya. Iya. Kalau nggak ada ini, nggak bisa ganti KTP. Biasanya pakai ludah biasanya. Air kok. Ini kan depan kamera aja nih. Iya. Oke? Oke. Sekarang karena Pramono sudah menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam, seperti biasa saya harus bertanya. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, apakah Pramono menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah ya, di dalam Islam tidak ada paksaan. Oke. Yang kedua, dari ceritanya Pramono tadi dan juga komunikasi Pramono dengan Mama, ya kita sudah tahu. Tapi saya bertanya ini bukan untuk bagaimana, tapi saya ingin menyarankan nanti setelah komunikasi lagi dengan mamanya, kalau mamanya bagaimana menentang atau marah atau apa, Pramono harus bisa menjawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Oke. Ya, nggak boleh keras, tinggi dan sebagainya. Oke, tunjukin ke mamanya bahwa setelah menjadi Muslim, Pramono menjadi anak yang lebih sayang, lebih hormat kepada mamanya. Oke. Yang ketiga, di dalam Islam ada rukun Islam. Ya, tadi setelah bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Iya. Apakah Pramono berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada yang menghalangi lagi Pramono untuk bersyahadat. Sekarang tolong dibaca dari sini pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Al Imran ayat 19. Dengan ini saya sebutin namanya. Langsung agama sebelumnya aja. Terus langsung ini dengan kesadaran dan ikhlasan diri sampai 2 kalimat syahadat. Oke? Dari sini kok. Ya, dari pernyataan. Berarti pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya yang bernama Pramono Putra Suiralim, Ya. agama sebelumnya Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita berjabat tangan. Oke. Pramono ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha anna ilaha alla ilaha Allah. Oh, Allah ilaha. Kita ulang ya. Oke. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad
Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, udah muslim sekarang. Terharu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Gue peluk dulu. Istiqomah ya. Makasih banyak. Oh, istiqomah ya. Rasanya kayak Lega. bergetar. Oh, bergetar. Alhamdulillah. Kayak langsung teng gitu. Iya. Alhamdulillah. Terus kayak langsung merinding sampai ke sini kok, ngubun. Lu. Alhamdulillah ya. Sekarang ditandatangan di atas meterai sama tulis nama di bawahnya. Oke. Nih ya masih bergetar ini. Alhamdulillah. Untuk Alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah ya. oke. Oh. Alhamdulillah ya. Untung tadi udah kuntumpahkan semua ya. Alhamdulillah. Udah habis tadi ya? Iya udah habis. Tapi walaupun belum habis nggak apa-apa. Yang penting Pramono sudah mengimani 2 kalimat syahadat, ya. Sudah artinya mengimani 2 kalimat syahadat dengan pengetahuan, ya. Iya. Sudah meyakini dalam hati, sudah menerima dalam hati, dan mau patuh kepada 2 kalimat syahadat ini, ya. Dan mau jujur kepada diri sendiri, Iya. kepada 2 kalimat syahadat ini, dan mau mencintai 2 kalimat syahadat ini. Iya. Artinya Pramono setelah hari ini harus menjalankan kehidupan dengan 2 kalimat syahadat itu. Syariat Islam. Ya, dengan 2 syahadat itu artinya menjalankan Islam dengan baik, belajar step by step, semuanya harus ada progresnya. Jangan jadi Islam cuman Islam KTP gitu. Oh, Ya, menjalankan Islam. Iya, Nah, iya. saya ulang tadi bahwa setiap manusia yang lahir sebenarnya dia fitrah. Fitrah dalam arti dia muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri hanya kepada kehendak pencipta kita. Orang itu besar menjadi Yahudi, Nasrani, Buddha, atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya. Asalnya. Asalnya. Fitrah itu artinya sifat asal. Sifat asal, ya. Sifat asal manusia adalah muslim. Muslim orang yang berserah diri, Islam berserah diri. Jadi muslim adalah orang yang berislam gitu. Ya. Orang yang beragama Islam. Ya, orang yang beragama Islam disebut muslim. Artinya orang itu orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Ya. Dan saya ulang lagi, orang yang bukan Islam ketika dia memeluk Islam, ya, dan dia menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosanya dari mulai puber sampai dia bersyahadat dihapuskan, atau diampuni. Oke. Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, jadi sekarang Pramono seperti bayi nggak punya dosa Dari nol. dari nol. Ya. Mulai dari nol ya Pak. Iya, iya. Sekarang dosa gue lebih banyak daripada dosa Pramono. Oh ya? Iya. Oh. Karena baru bersyahadat nih. Oh iya. Iya, benar-benar. Baru di reset ya. Iya, iya. Jadi karena dosanya 0, saya meminta tolong Pramono doain saya, doain teman-teman, doain yang nonton, Pasti. ya doain ya, supaya kita semua muslim-muslim, supaya kita semua istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, Konsisten. ya. Dan insya Allah kita husnul khotimah, Iya. artinya kita mati dalam keadaan muslim. Muslim. Ya, itu aja cita-cita kita sebagai muslim. Dan kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan asap neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada yang mau ditanya? Cukup. Cukup, nanti ya tinggal ikutin, kita komunikasi lebih lanjut ya. Siap. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan bersyahadatnya saudara Pramono juga mendapatkan pahala ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, salah satunya juga dengan membina para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Cakep kan nomornya? Sacap-sacap, Sacap-sacap. sape-sape. Sampai-sampai. Atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia ya. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin ya.